Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Karena Engkau yang Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau masih berkenan kepada kami, memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kami boleh beribadah kepadamu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saja bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu memperbaharui kehidupan kami, dan kuasa firman Tuhan yang membangkitkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami semuanya, kepada hamba-Mu juga ya Tuhan, sebagai nyambung lidah Allah. Biarlah hamba-Mu juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan kuasa lain selain Kristus Tuhan di tempat ini. Kami tolak semua yang bukan berasal dari Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau. Hati dan pikiran kami, roh kami hanya pada Tuhan saja, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami naikkan syukur dan menyerahkan ibadah kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini kita masih berbicara tentang mengucap syukur. Saya ingin berbicara kepada kita semuanya, bagaimana kita menjadi makna ucapan syukur dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ayatnya ke depan dulu, ya, next ayatnya ya, disebut begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini dikatakan kita mengucap syukur di dalam segala hal, dan sudah menjadi apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Apakah itu keadaan baik, apakah itu keadaan tidak baik? Baik keadaannya dalam kondisi baik, semua oke, sehat, uang cukup, terus apa lagi? Semua serba mudah kita kerjakan, kita mengucap syukur, atau sebaliknya pada saat segala sesuatu tidak dianggap baik. Kita merasa serba salah di dalam kehidupan kita. Kita merasa semuanya kok jadi sial. Apakah kita masih mengucap syukur? Orang mungkin mengatakan mengucap syukur dalam keadaan baik itu mudah. Tapi belum tentu juga banyak orang yang tidak mengucap syukur pada saat keadaan baik. Bagi kita mengucap syukur itu bisa mudah kalau kita pegang kuncinya. Apapun keadaan dan situasinya, karena perintahnya yang sangat jelas bagi kita, yaitu mengucap syukur di dalam segala hal. Saya kasih judul dari atasnya, The Power of Gratitude. Kenapa kok kita ada satu kekuatan syukur? Ya, kenapa ada kekuatan syukur? Karena memang sudah melalui penelitian dan itu sudah masuk di dalam filosofi teologi. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa mengucap syukur ini suatu hal yang luar biasa. Kita bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk memahami, perlu bagi kita untuk mengetahui makna di dalam pengucapan syukur. Baik secara psikologis dalam kehidupan kita maupun dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa kok dikatakan begitu? Martin Seligman itu seorang psikolog. Dia ada satu terobosan baru. Pada masa itu dia mengatakan ada psikologi positif. Ya, meluncurkan bidang psikologi positif sebagai permulaan studi ilmu emosi seperti syukur, optimisme, pengampunan, kebahagiaan, kasih sayang, dan altruisme. Perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Ini bapak banget gitu ya, bapak kita almarhum. Itu adalah studi. Kenapa dikatakan satu terobosan baru? Karena pada waktu itu orang mengatakan hanyalah negatif psikologi. Gagasan yang revolusioner ini muncul karena pada waktu itu fokusnya kepada psikologi negatif seperti penyakit mental, trauma, adiksi, dan stres. Orang dikatakan psikologi seperti itu. Sehingga pada waktu yang lalu saat kami tes NIDN, nomor induk dosen nasional, saya bersama Pak Andreas, untuk lolos itu harus sehat jasmani dan sehat jiwani. Sehat jiwani itu dengan soal berapa? 600 ya bro? 600 soal saya harus menghadap ke psikiatri. Ada dokternya yang disebut psikiatri. Dan kami juga harus mengalami ujian itu untuk mendapatkan nomor induk dosen nasional.
Orang berbicara tentang psikologi negatif. Tetapi di sini kita mengembangkan psikologi positif seperti rasa syukur. Karena paling erat kaitannya dengan kesehatan mental kita. Syukur adalah emosi yang kita berhubungan dengan kemampuan kita untuk merasakan dan mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan. Dan itu dikembangkan terus. Bukan ke arah yang negatif untuk mengobati seperti psikiatri. Tetapi kita lebih lanjut di bidang teologi filsafat. Teologi filsafat yang dikembangkan oleh Robert Emmons. Dia meningkatkan kesejahteraan mental, fisik, dan relasional. Tahun 2007. Terus rasa syukur meningkatkan kesejahteraan mental, fisik, dan relasional. Bersyukur juga mempengaruhi keseluruhan pengalaman kebahagiaan dan efek ini cenderung bertahan lama. Ada sesuatu impact, ada sesuatu dampak yang kita rasakan di dalam pengucapan syukur. Gak usah bayar. Kita bersyukur di dalam segala hal. Kita akan merasakan ini dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Sudah meliputi satu penelitian. Kita cukup mengucap syukur. Apa yang mengucap syukur nanti kita akan ulas satu-satu. Supaya kita bisa memahami makna dari pengucapan syukur itu. Kalau kita sudah memahami kondisi dan situasinya secara mental psikologi. Itu membangkitkan emosi kita yang positif. Seperti self-talk yang bulan lalu saya pernah sampaikan di ibadah pagi. Ini sini juga ada kaitannya. Bagaimana kita bisa memulai manfaat dan memupuk rasa syukur itu. Ada satu manfaat yang luar biasa di dalam mengucapkan syukur. Karena apa? Pada saat kita mengucap syukur, itu ada spiritualitas yang tinggi. Itu dampak yang pertama, yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Atau kemampuan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri sehingga menimbulkan manfaat-manfaat yang lain. Kenapa? Tertulis hati yang gembira adalah obat. Kalau kita mengucap syukur kita bisa melepaskan segala hal. Meningkatkan kekebalan di dalam tubuh kita. Kalau kita punya kekebalan di dalam kehidupan kita, virus, penyakit itu lalu. Karena tubuh kita bersifat basah. Ya kan? Kita terhindar dari COVID-19 karena kita punya kekebalan yang luar biasa. Hanya dengan mengucap syukur. Kemudian kita bisa meningkatkan kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial. Dan itu terjadi karena apa? Kita gak mudah marah. Pada saat kita mengalami segala sesuatu, kita ya sudah bersyukur aja. Tidak emosional, ini berat. Saya masih juga belum mencapai batas itu. Tapi saya bisa menyampaikan supaya bisa menjadi berkat bagi saya dan saudara. Pada saat kita diperhadapkan kepada tekanan, pada saat kita diperhadapkan kepada satu situasi yang tidak menyenangkan, bisakah kita mengucap syukur? Karena pada saat seperti itu ada satu hal yang luar biasa, emosional kita. Itu akan terbit dan menimbulkan optimisme, kebahagiaan yang lebih besar. Sehingga pada dampaknya akhirnya kita akan menurunkan stres. Sudahlah, kenapa kok bisa seperti itu? Nanti kita akan lihat. Manfaat ini dilihat dulu. Nanti bagaimana caranya supaya kita bisa menerima manfaat-manfaat ini, kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Yang jelas kita bisa melihat manfaat yang luar biasa. Kemudian dikatakan bagaimana memupuk rasa syukur itu. Ini yang perlu kita lakukan dan itu menjadi satu penelitian dari para ahli. Next. Adalah bagaimana kita membuat jurnal rasa syukur. Metode paling umum untuk menumbuhkan rasa syukur adalah membuat jurnal rasa syukur. Apa sih jurnal rasa syukur? Setiap hari, setiap saat, pada saat kita mengalami sesuatu yang luar biasa, pengalaman kita dengan Tuhan, kebaikan Tuhan, seperti kesehatan Tuhan masih memberikan kepada kita, nafas hidup Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi tulisan-tulisan dalam kehidupan kita. Mau ditulis secara tertulis silakan. Tidak tertulis hanya kita mengingat-ingat silakan, tetapi pengalaman-pengalaman positif itu adalah jurnal rasa syukur di dalam kehidupan kita. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman merekam yang disyukuri selama 2 minggu berturut-turut memiliki efek positif yang bertahan hingga 6 bulan. Kalau sudah demikian kita akan merasakan kesehatan secara badan. Kalau kita melihat manfaatnya dari awal tadi, menurunkan stres dan seterusnya. Dan ini dilaksanakan Bapak Ibu Saudara. American Greeting Company itu suatu proyek yang mendorong orang untuk membangun kecerdasan syukur. Mereka membangun kecerdasan syukur.
Mereka dengan cara mereka membuat thanks list, daftar ucapan ya terima kasih gitu ya, untuk aspek-aspek kehidupan yang membawa kepada kegembiraan. Sama seperti self-talk yang bulan lalu ya, kita mempelajari bagaimana Daud juga mengucapkan hal itu. Di masa tekanan hidup next, di masa kita mengalami kesengsaraan, Daud juga mengucapkan hal itu di dalam Mazmurnya, di dalam Mazmur 42, 12, 43, 5 itu bunyinya sama. Bukan secara kebetulan double, tetapi memang untuk ditekankan kepada kita mengenai hal ini. Harus bersyukur, nanti kita bisa melihat di sini. Mengapa kau tertekan hai jiwaku dan mengapa kau gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kenapa ada kata-kata aku akan bersyukur lagi kepadanya? Karena Daud sudah melihat, sudah mencatat pengalaman hidupnya, mencatatnya. Bagaimana dia permulaannya sebagai penggembala. Dia bisa melewati singa dan beruang. Bagaimana dia mencatat pengalamannya bersama Tuhan saat menghadapi Goliat. Bagaimana dia pengalamannya bersama Tuhan di dalam menghadapi segala hal. Dan yang saya kisahkan kemarin adalah bagaimana sesuatu yang menekan kehidupannya saat dia melampaui Siklak. Istri dan anak-anaknya ditawan, kotanya dihancurkan, dibakar. Bagaimana sengsaranya dia, bagaimana tertekannya kehidupannya, bagaimana dia mengalami penindasan seperti itu, bagaimana stresnya. Tetapi dikatakan aku akan bersyukur lagi kepadanya, Allahku, penolongku. Kenapa dia bisa mengatakan begitu? Karena dia mencatat pengalaman-pengalamannya bersama Tuhan. Dia bersyukur untuk segala hal, dia mencatat itu. Dan kalau kita melihat metodenya tadi, kita lihat dengan mencatat itu menimbulkan efek di dalam kehidupan kita. Menghitung setiap pengalaman bersama Tuhan itu memberikan kekuatan bagi Daud. Dan itu sangat luar biasa. Musa sangat luar biasa juga mencatat di dalam Mazmur 90 ayat 12, dia katakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Ajar kami untuk melihat kemurahan-kemurahan Allah. Ajar kami untuk melihat bagaimana pemeliharaan Allah. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mengingat-ingat akan semua pemeliharaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita mengalami sesuatu jalan buntu, kita mengingat bahwa Allah sudah pernah menolong saya dan akan terus menolong saya. Pada saat kita mengalami sesuatu yang buntu, tertekan, kita bisa mengatakan ajar kami menghitung hari kami bahwa Allah pernah membebaskan kami dari masalah seperti ini dan dia akan tetap berkarya dengan luar biasa. Itu syukur. Di masa kita kesesakan, di masa kita merasa tertekan, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kemurahan Tuhan. Ingat bagaimana Allah memelihara dengan sempurna. Pada saat seperti itu, seperti Daud yang mengatakan di dalam Mazmur 92 tadi, kenapa kau harus tertekan lagi? Karena engkau tahu Allahku adalah penolongku. Kenapa jiwa kita harus tertekan? Berharaplah kepada Tuhan. Nanti kita akan bersyukur lagi kepadanya. Itulah power of gratitude. Gratitude, betul ya? Itulah kekuatan dari syukur yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya syukur itu? Dan bagaimana caranya? Next, Mas. Apa sebenarnya adalah ucapan syukur itu? Yang pertama, pengucapan syukur merupakan bentuk pengungkapan. Atau cara di mana yang pertama adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Pengalaman pengungkapan penyerahan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Termasuk juga adalah segala masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Persoalan kita, permasalahan kita, tekanan hidup kita. Bisakah kita menyerahkan hidup kepada Tuhan sepenuhnya? Pada saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, itu berarti kita menyerahkan di dalam zona pemerintahan Allah. Pada saat kita mengucapkan syukur, kita menyerahkan semuanya di dalam kuasa Allah. Pada saat kita mengucapkan syukur, itu menjadi tanggung jawab Allah untuk melaksanakan segala sesuatu. Dan nanti kita melihat bahwa setiap mujizat akan diawali dengan pengucapan syukur.
Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Seperti tema kita pada bulan yang lalu. Kalau kita melihat ada perbedaan antara pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran Allah. Karena apa? Pada saat kita merasa mampu, pada saat logika kita jalan, itu tidak sesuai dengan agendanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bisakah kita menyerahkan pada saat logika kita mengatakan tidak bisa? Ada satu kisah yang luar biasa untuk menjelaskan hal ini dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Adalah sesuatu yang berbeda antara logika kita dengan kuasa otoritas Allah. Tadi saya katakan pada saat kita mengucapkan syukur, itu menjadi bagian zona integritas, zona kuasa Allah di dalam untuk bertindak. Di dalam kisah ini dikatakan mengenai Yesus yang membangkitkan Lazarus. Dikatakan ayat 39, angkat batu itu. Yesus mengatakan seperti itu. Ya. Namun kita bisa melihat Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari meninggal. Sudah 4 hari ia mati. Artinya apa? Logikanya sudah tidak memungkinkan. Logikanya berbicara lain. Kalau batu itu dibuka akan berbau karena sudah 4 hari mati. Gak mungkin dibangkitkan. Tetapi kita lihat di sini, pada saat mengucap syukur ada kuasa dan mujizat. Tuhan Yesus menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berseru ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dimulai dengan ucapan syukur. Seharusnya Marta tahu bahwa di dalam pengiringan kepada Tuhan, dia mengerti Allah punya kuasa. Mengalami pengalaman kehidupannya, dia harusnya mengerti bahwa Yesus punya kuasa mujizat dan segala sesuatu, tidak ada perkara yang mustahil dapat dikerjakan. Tetapi logikanya berkata demikian. Gak mungkin. Orang sudah 4 hari mati. Dia pasti akan berbau. Sehingga Yesus mengatakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Anda mau lihat kemuliaan Allah? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Pada saat engkau menyerahkan masalahmu, tekanan hidupmu, problem hidupmu, itu masuk di dalam zona kuasa Allah. Dan biarkan Allah bertindak sesuai dengan rencananya dalam kehidupan kita. Tetapi kalau engkau kekeh memegang masalahmu dan mampu untuk berusaha menyelesaikan sendiri, Lazarus tidak akan mungkin dibangkitkan. Kalau Marta jangan dibuka, sudah mati, sudah 4 hari, sudah bau. Lazarus tidak akan mungkin dibangkitkan. Tetapi kalau kita percaya dan menyerahkan kepada Tuhan, dengan ucapan syukur, Lazarus dibangkitkan. Kita bisa melihat dialog yang berbeda di sini. Dialog yang bertolak belakang di sini. Ya. Pada saat Yesus sudah berseru keras, Lazarus marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkannya pergi. Mujizat terjadi pada saat kita menyerahkan kepada Tuhan. Mujizat terjadi pada saat kita melepaskan masalah kita pada Tuhan. Dan menjadi zona pemerintahan Allah untuk bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mengucap syukur itu menjadi sesuatu hal. Karena mengucap syukur arti yang pertama adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita. Termasuk permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 17. Dia katakan begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil mengucap syukur. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan,
segala sesuatu termasuk permasalahan hidup kita, ucapkanlah syukur sebagai tanda bahwa kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ucapan syukur itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala hal yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi juga karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Itu yang kita lakukan. Ketika kita mengucap syukur, ada satu area dan lingkup kehendak Allah. Ada zona kehendak Allah. Ada kuasa Allah. Pada saat kita melihat ada kuasa Allah, kita melihat ada mujizat-mujizat Allah. Dan mari kita mengalami kuasa di dalam pengucapan syukur. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peluang bekerjanya kuasa dan kasih Tuhan. Sudah saya singgung tadi kan. Jadi kita membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan kuasa Tuhan bekerja mengubahkan hidup kita. Ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang mengubahkan kita. Itu yang kedua. Dan kita tahu pola kerja Allah di dalam hidup ini adalah dengan pengucapan syukur. Sebagai supranatural mujizatnya di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu dilalui dengan mengucap syukur. Kita tahu kalau kita lihat kisah di sini adalah mengenai tembok Yeriko. Kisahnya di dalam Yosua. Pada saat mereka menghancurkan tembok Yeriko, mereka disuruh untuk keliling selama 7 hari. 1 hari mereka keliling, tetapi dikatakan begini. Yosua 6 ayat 10, tetapi Yosua memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu akan bersorak. Bapak Ibu Saudara, 1 hari mereka keliling, tidak boleh dengan perkataan, tidak ada ucapan, tidak ada pembicaraan, mereka harus melaksanakan. Hari kedua juga mereka lakukan, hari ketiga mereka lakukan, hari ketujuh mereka juga lakukan. Pada hari ketujuh mereka akan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Tidak ada perkataan, diam. Apakah sudah terjadi mujizat? Belum. Pada saat mereka mengelilingi hari ketujuh, 7 kali mereka mengelilingi. Apakah sudah terjadi mujizat? Belum. Artinya apa? Kita disuruh diam. Di dalam mengalami proses kehidupan kita. Di dalam mengalami proses kehidupan kita. Supaya kita mengucap syukur, kita disuruh diam. Jangan bersungut-sungut ya. Jangan berbantah-bantah ya. Jangan mengatakan kata-kata negatif ya. Jangan mendongkol ya. Jangan menyalahkan gembala ya. Diam. Jangan bersungut-sungut pada saat kita mengalami prosesnya. Proses ini tidak enak, dia harus mengelilingi kota Yeriko itu sebanyak 7 kali dan pada hari ketujuh 7 kali. Tetapi tidak ada satu pun orang-orang ini dipimpin oleh Yosua ini untuk mengucapkan kata-kata. Ini bagian dari proses. Dan proses kehidupan kita juga sama saat kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Upayakan tutup mulut. Upayakan tidak bersungut-sungut. Upayakan tidak menyalahkan Tuhan. Upayakan tidak menyalahkan gembala. Upayakan tidak menyalahkan pasangan. Upayakan tidak menyalahkan orang lain. Dan terlebih jangan menyalahkan diri sendiri. Aku ini bodoh dan seterusnya. Yang lalu saya sudah sampaikan mengenai self-talk. Ini yang harus kita tutup. Saat kita mengalami proses, ini yang harus kita tutup. Sehingga kita bisa melihat hal yang luar biasa. Karena pada saat seperti itu tembok Yeriko belum roboh. Next coba ayatnya. Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang bersangkakala ditiup segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala bersoraklah mereka dengan sorak-sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing berlangsung ke depan dan merebut kota itu. Kalau boleh saya katakan dia bersorak-sorai, ada pengucapan syukur. Apakah mujizat terjadi? Saat mereka mengucap syukur maka robohlah tembok itu.
Apa yang menjadi Yeriko dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi beban kehidupanmu saat ini? Permasalahan kesehatankah? Permasalahan pekerjaankah? Ekonomikah? Jangan khawatir, kita semua mengalami. Bapak Ibu Saudara, saya juga termasuk orang di dalamnya. Bukan orang yang kebal. Saya juga bukan orang yang kebal terhadap masalah. Saya juga bisa tertekan, saya juga bisa stres. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita menyerahkan berarti kita lemparkan kepada zona Allah untuk bertindak. Dan pada saat kita mengucap syukur, mukjizat terjadi. 2 kasus kan dari kisah Lazarus dan kisah tembok Yeriko yang kita lihat seperti ini. Walaupun realita dalam kehidupan kita tidak kita harapkan, jauh dari harapan kita. Tetapi kita perlu untuk mengucap syukur. Perkatakan syukur itu menjadi self-talk dalam kehidupan kita. Berbicara kepada diri kita seperti yang dilakukan oleh Daud tadi. Masalah datang, kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Tuhan. Kamu akan lihat, nanti akan bersyukur lagi kepadanya. Saya tuh tidak ngecap Bapak Ibu Saudara. Saya lakukan ini pada waktu pertama kali kerja, saya stres banget. Saya kadang-kadang di toilet di kantor, saya mengatakan, hey, kenapa kau gelisah jiwamu? Saya tunjuk diri saya sendiri di kaca. Kenapa kau gelisah dalam jiwamu? Berharap kepada Tuhan. Dan lihatlah, nanti kita akan bersyukur lagi kepadanya. Ini saya praktekkan dulu Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya bisa sampaikan hal ini karena saya sudah melakukannya dalam hidup saya. Sehingga kita bisa melihat ada mukjizat yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita dengan mengucap syukur. Terus kita lanjut. Yang ketiga, bagaimana kita mengucap syukur itu sama juga meninggalkan keinginan-keinginan pribadi dan sepenuhnya menerima apa yang terjadi. Kenapa kok saya katakan demikian? Ayatnya udah dikeluarin semua. Ya udah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Ustaz. Kisah Ayub itu menjadi inspirasi bagi setiap hamba Tuhan untuk menyampaikan bagaimana secara tiba-tiba Allah itu berkehendak untuk memuji karena iblis. Kan? Ayub tiba-tiba dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang kaya, kondisi yang luar biasa, tiba-tiba hancur dalam waktu yang sangat singkat. Kalau dikatakan stres pasti, untung Ayub tidak jadi gila. Tetapi kehidupan Ayub belum sama kita yang ada di sini, belum pernah mengalami kondisi situasi seperti itu. Kondisi yang dialami Ayub sungguh sangat luar biasa. Ayub tidak tahu rencana Tuhan dalam hidupnya apa. Dia nggak ngerti dengan apa yang terjadi. Dia hanya mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu adalah tanda pengucapan syukur. Apakah dia mengerti rencana Tuhan nantinya akan dipulihkan? Tidak, tidak ditulis. Apakah Ayub mengerti nanti Tuhan akan sempurnakan kembali 2 kali lipat sebelumnya? Itu terjadi di Ayub yang ke-42, belum. Sehingga dia mengucapkan syukur dan mengatakan semua terserah Tuhan. Seperti tadi saya katakan, yang ketiga adalah meninggalkan keinginan pribadi kita dan sepenuhnya menerima apa yang terjadi. Dia menerima apa yang terjadi. Dia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Gak ono sing tak gawa. Gak ada yang saya pegang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sebagai bentuk pengucapan syukur yang disampaikan oleh Ayub. Itu yang luar biasa yang terjadi. Coba ayat yang kedua dikatakan, dia belum memahami. Tetapi dia yakin, dia percaya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apakah Ayub tahu rencananya Allah? Tidak. Apakah Ayub tahu rencana Tuhan? Tidak. Tetapi dia sendiri mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita tidak tahu rencana Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya juga gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya.
Tetapi satu hal yang kita yakini dengan iman kita, seperti yang tertulis dalam Yeremia, bahwa Allah mempunyai rancangan-rancangan dan dasar dan luar biasa dalam kehidupan kita setiap pribadi, rancangan yang damai sejahtera, yang memberikan hari depan penuh harapan. Amin. Sehingga kalau kita bisa menjiplak kata-kata Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu kita bisa adopsi dalam hidup kita. Saat kita mengalami tekanan dan hal yang menghimpit kehidupan kita, aku tahu engkau punya rencana yang luar biasa. Sekarang aku tidak tahu rencanamu. Tetapi aku yakin tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidupku. Amin. Dan itulah yang terjadi. Next. Sehingga pada Ayub ke-42 itu dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub menyadari sepenuhnya rencana Tuhan. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Apakah mujizat sudah terjadi? Ayub mengatakan, aku tahu rencana Allah. Apakah mujizat sudah terjadi? Pemulihan terjadi? Belum. Kondisinya masih sama. Ketika Ayub sudah melakukan pendamaian dengan saudara-saudaranya, ketika Ayub mengucapkan syukur, ketika Ayub melakukan segala sesuatu, di dalam ayat selanjutnya itu dikatakan seperti itu. Ayub menyesal dengan semua perkataannya. Ayub melakukan pemulihan. Ayub melakukan pendamaian. Artinya apa? Ayub menerima semua yang terjadi di dalam hidupnya. Dan melakukan pendamaian dengan saudara-saudaranya. Mungkin kepahitan juga dengan istrinya yang mengatakan, wis matilah kau, kutuki Tuhan dan matilah engkau. Kan begitu kan katanya. Itu juga menimbulkan kepahitan. Tetapi dia menyadari untuk menerima semua yang terjadi di dalam kehidupannya dan melakukan pendamaian. Artinya dia mengucapkan syukur. Pada saat itu dilakukannya, maka Allah memulihkan keadaannya. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudara, saat kita mengucap syukur, itu menyerahkan sonanya menjadi sonanya Allah. Integritas Allah, kuasa Allah, dan itu dinyatakan. Pada saat kita mengucap syukur, mujizat terjadi. Mau sih kita melakukannya, mengucap syukur? Ayat masnya luar biasa. Mengucap syukur di dalam segala hal. Itu tadi yang gak enak ya. Saya kan cerita lagi yang enak nanti sebenarnya. Kita seringkali khawatir dengan apa yang menimpa di dalam kehidupan kita. Ya. Kita seringkali khawatir tentang kehidupan kita. Ada seorang kaya yang memelihara burung. Burung yang indah, luar biasa. Dengan suaranya, kicauannya yang luar biasa dan bulunya yang indah. Dan tentunya sangat mahal harganya. Sehingga pada saat orang kaya ini melihat burung itu mahal, dia melindungi burung itu sedemikian rupa, dibuatkan sangkar yang luar biasa, aman. Ya, dengan berlapis-lapis dan seterusnya, yang penting kuat. Sehingga tikus pun nggak bisa masuk. Pada saat seorang ini keluar, dia memelihara seekor kucing. Kucing ini nggak ngapa-ngapain. Kucing ini hanya berdiri di bawah sangkar atau mungkin dia agak naik sedikit. Apa yang terjadi? Burung ini ketakutan setengah mati. Burung ini menjadi khawatir akan diterkam oleh kucing. Burung ini menjadi stres. Akhirnya apa? Dia menggelepar di dalam bawah sangkar. Karena kecemasan dalam kehidupannya. Bukankah kita seringkali begitu Bapak Ibu Saudara? Kita ini berharga di mata Allah. Masterpiece Allah, kuasa Allah yang dahsyat luar biasa. Dia menghargai kehidupan kita seperti biji matanya Tuhan sendiri. Semestinya kita tidak perlu khawatir karena ada proteksi Allah. Ada kuasa Allah. Tetapi pada saat kita diperhadapkan kepada segala sesuatu yang menghimpit. Belum sampai diterkam. Kita sudah khawatir. Bulan lalu kita bicara masa khawatir adalah segala sesuatu yang ditakutkan sebelum peristiwa itu terjadi. Betul ya definisinya kemarin? Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa mengucap syukur. Kita terlalu khawatir dengan diri kita sendiri.
Kita terlalu khawatir dengan apa yang ada kita hadapin. Bahkan yang ke depan yang kita tidak ketahui kita sudah khawatir. Kayak Tuhan aja tahu yang ke depan. Seperti burung ini. Dia tidak tahu kalau kankernya begitu kuat. Kita juga sering tidak tahu bahwa kita dalam proteksi Allah yang luar biasa. Dan kita masih khawatir. Sehingga kalimat khawatir, Pak Andreas katakan ada banyak tertulis di dalam Alkitab. 360 itu artinya setiap hari Tuhan itu ngomong kepada kita, jangan khawatir. Oleh karena itu mengucap syukur di dalam segala hal. Kemudian yang keempat, menghargai segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. 1 Tesalonika 5:18 tadi katakan mengucap syukur di dalam segala hal. Segala hal. Kalau tadi kita melihat sesuatu yang baik di dalam di dalam kondisi yang tidak enak, contoh-contoh yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara tadi. Sekarang kita melihat situasi yang enak. Kita di dalam berkat Allah yang luar biasa. Mengucap syukur dalam keadaan yang baik. Apakah keadaan baik itu yang dimaksud Bapak Ibu Saudara? Apakah keadaan baik itu maksudnya kita diberi kesehatan dan kekuatan? Diberi kesehatan dalam hidup kita? Nyatanya banyak orang yang terbebas dari COVID. Tidak kena COVID sampai sekarang. Enggak pernah mengucapkan syukur. Apakah keadaan baik yang dimaksudkan ini adalah keadaan di mana kita terbebas dari ekonomi? Kenyataannya juga dia bisa mengucap syukur, masih kurang aja. Saya pernah mengalami hal ini. Ya sekarang ini saya memang bekerja ditutup waktu. Tetapi dulu, itu setelah pulang kerja, objek lagi di luar. Marketing everything ya, marketing everything, apalagi. Sampai saya mendapatkan satu tekanan di daerah pabrik paku waktu tahun 2015. Saya telepon Pak Dayat, aku diancam orang Pak di pabrik paku, jam berapa waktu itu saya lupa. Yang mengaku angkatan sampai seperti itu. Kenapa? Tidak ada pengucapan syukur. Itu yang terjadi. Sudah memiliki kekayaan. Dalam artian kita enggak kaya bergedung enggak, tetapi cukup di dalam segala hal. Dikatakan Pengkhotbah 5:18 begini. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ini kasih karunia. Ada yang tertulis, ada orang yang mempunyai harta tetapi tidak bisa menikmatinya. Di dalam Mazmur saya lupa, 127 tidak salah. Itu adalah kesia-siaan, kehampaan. Apakah terjadi Pak? Ada orang banyak yang memiliki harta benda yang luar biasa, kekayaannya 7 turunan gak habis. Tetapi makannya cuma daun singkong. Makannya cuma vegetarian dan itu juga gak banyak. Gak bisa makan daging, gak bisa makan yang enak-enak. Kalau enak dikasihkan anak buahnya, dia sendiri hanya makan seadanya. Ini kesia-siaan. Orang dikarunia harta yang luar biasa tetapi tidak bisa menikmatinya. Itu kesia-siaan dalam hidup. Tetapi kita bersyukur kepada Allah kalau kita diberikan kekayaan, diberi karunia untuk menikmatinya. Setiap jerih payah yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu kita harus menghargai segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Menghargai segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Apapun itu. Pada saat kau mengucap syukur untuk sesuatu hal, Tuhan akan tambahkan bagaimana mujizat 5 ketur roti, 2 ekor ikan menjadi memberi banyak 5.000 orang. Itu karena pengucapan syukur. Itu terjadi. Kita punya rumah mewah. Kamar tidurnya, waduh, mungkin sak ruangan ini. Bisa lari-lari, ada kamar mandi di dalam. Tetapi kalau rumah mewah itu tidak membuat kita bisa tidur nyenyak, untuk apa? Orang punya banyak pakaian. Bisa beli banyak pakaian dan modelnya macam-macam. Lemarnya penuh dengan pakaian. Tapi yang dipakai cuma 1 setel, ya kan? Oh saya pernah memakai 3 setel loh saudara. Pulang dari Israel sama Pak Andreas. Karena bagasinya sudah cukup, di sana dingin, rangkap 3. Itu lain.
Orang hanya butuh satu setel. Rumah yang begitu besar, pada saat mati cuma 2x1. Apa yang dikejar dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan sudah memberikan dan kita bisa menikmatinya, itu harus dilakukan dengan mengucapkan syukur. Karena mengucapkan syukur arti yang keempat adalah menghargai segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ada orang yang tidak pernah mengucap syukur, next. Ada seorang bertanya kepada gurunya, bagaimana saya bisa menemui kesempurnaan dalam hidup? Saya mau menikmati semuanya, harta berlimpah, kesehatan prima dan seterusnya. Seorang guru yang bijaksana mengatakan demikian kepada muridnya, pergilah ke taman bunga. Berjalanlah ke taman bunga sampai kepada ujungnya. Jangan pernah menoleh ke belakang atau jangan pernah kembali. Petiklah setangkai bunga yang menurutmu paling indah, bawa kemari. Murid ini berlari dan masuk ke dalam taman bunga. Dia berusaha untuk memetik satu bunga indah, warna-warni, ada bunga matahari, ada bunga mawar, ada bunga apalagi yang di sana saya nggak hafal bunga. Tetapi warna-warni yang luar biasa itu terjadi, ada bunga di sana, tetapi dia ingat tidak boleh kembali. Dia berjalan sampai akhirnya di ujung, dia lupa untuk memetik sesuatu. Dan akhirnya kembali kepada gurunya, gurunya bertanya, mana bunganya? Guru, saya sudah melihat ada bunga yang cantik, bunga matahari. Saya mau metiknya, tetapi saya ingat, masih ada di depan yang lebih baik lagi, saya tinggalkan. Tapi setelah saya sampai di ujung, saya menyadari bahwa saya belum memetiknya. Bukankah itu terjadi dalam kehidupan kita? Kita sering mengejar sesuatu dan melepaskan apa yang ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita mensia-siakan apa yang kita miliki. Masih rumah sepetak itu milik sendiri, bersyukurlah. Masih makan dengan sayuran yang ada dari kebun sendiri, bersyukurlah. Makan telur dari ternak sendiri, bersyukurlah. Menghargai setiap pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah melewatkan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau sudah demikian, berbagilah dengan orang lain. Dan kita bisa melihat tim doa di sini next sudah berbagi. Mereka berbagi syukur dengan orang lain yang membutuhkan di masa pandemi. Dan ini luar biasa. Saya tayangkan ini sebagai ucapan terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan pesan sponsor. Ucapan terima kasih bahwa donasi Bapak Ibu Saudara sampai kepada mereka. Tidak tahu nanti perkembangan programnya bagaimana. Next. Terus ya ini sudah dibagikan. Berbagi syukur dengan orang lain. Ada 4 hal yang sudah kita lakukan terus. Bapak Ibu Saudara, menjadi kesimpulan kita. Waktunya jalan terus. Ya, buka aja semuanya Mas. Sambil saya undang tim musik worship itu mempersiapkan satu pujian. Pengucapan syukur merupakan satu bentuk pengungkapan atau cara di mana kita, yang pertama adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya termasuk segala masalah yang kita hadapi, alami di dalam tangan Tuhan. Ini tadi yang pertama ya, dari kesimpulan kita, saya hanya ambil 4 ini aja. Yang kedua, mengucap syukur itu membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita dan kuasa Tuhan bekerja mengubahkan hidup kita. Yang ketiga adalah meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Yang keempat adalah menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan. Ini adalah makna mengucap syukur yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ingat pada saat kita mengalami tekanan, pada saat kita mengalami sesuatu himpitan, pada saat kita mengalami zona yang tidak nyaman, kita mengucap syukur, itu kita mengalihkan dari zona kita kepada zonanya Allah. Kita mengalihkan zona hidup kita kepada zonanya Allah. Dan zona Allah untuk bertindak. Kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita yakin sepenuhnya kepada rencana Allah. Maka mujizat itu akan terjadi. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita melakukannya dengan mengucapkan syukur. Kita tinggal mengucap syukur. Tetapi memang tahu bahwa dalam situasi yang kondisi yang tidak memungkinkan,
ucapan syukur ini seolah-olah tertekan dalam tenggorokan kita dan tidak pernah terwujudkan. Tetapi marilah kita semua Bapak Ibu Saudara, kita mulai belajar untuk mengucapkan syukur dalam kehidupan kita. Mulailah menggunakan list, membuatkan daftar. Bagaimana Allah memelihara kita, bagaimana Allah menolong kita pada saat kita mengalami kesesakan, pada saat kita mengalami tekanan, bagaimana Allah berkarya dengan luar biasa. Buatkan satu daftar dalam Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa mengatakan, aku akan bersyukur lagi kepadanya. Dan itu memberikan kekuatan positif dalam kehidupan kita. Itu memberikan energi baru, itu membuatkan optimisme, dan kita yakin kuasa Allah yang bekerja. Tidak ada rencana Allah yang gagal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri dengan satu pujian Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita hidupi dalam kehidupan kita. Mungkin orang mengatakan mudah bersyukur di dalam situasi kondisi saat kita tidak dalam masalah, dalam kondisi baik. Dan susah bagi kita untuk bersyukur di dalam situasi kondisi yang tertekan. Tapi saya mau katakan, situasi apapun yang terjadi, seperti ayat tema kita, di dalam segala hal kita mengucap syukur. Baik itu kondisi saat ini sedang baik, maupun kondisi situasi yang tidak memungkinkan. Kita diminta untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Karena pada saat kita keadaan tidak baik, sulit bagi kita mengucap syukur karena seperti tertekan, terhambat di tenggorokan kita untuk bersyukur. Sedangkan di sisi lain pada saat kita mengalami sukacita dalam kehidupan kita, kita tidak mengucap syukur karena apa? Kita terlena dengan apa yang Tuhan berikan. Melalui ayat tema kita pada saat sore hari ini. Mari kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Ucapkan syukur di dalam segala hal. Buatkan daftar ucapan syukur kita.
Dan kita akan lihat mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita setiap pribadi. Kita mau belajar untuk menumbuhkan rasa syukur di dalam hidup kita. Setiap hari dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Dan biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Biarlah Kau bekerja dengan luar biasa dan leluasa. Lewat pengucapan syukur yang sudah kami naikkan, itu memberikan sona Allah, sona kuasa Allah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga Allah bisa bertindak di dalam segala hal dalam kehidupan kami. Kami akan mengalami mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami mengucap syukur kepada Engkau, menyerahkan semua dalam tangan-Mu, kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan meteraikan kebenaran firman itu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.